Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kaul sing pertama bi annahu klan sak temene iki utawa kaulu ta'ala wa akhiru manazala fi sa'dil faraidi ing dalam menyangkut pira-pira ketentuan faraid bagian warisan wal ahkami lan pira-pira hukum. Terus ngeten nggih kula terangno ya. Terus Bebut sini sama satu ini saudaranya di sini. Kalau terangkan ya, terus kalau dalam ulumul Quran termasuk yang paling pokok itu ngerti akhiru manazala. Tujuannya untuk memastikan mana yang berstatus nasikh, mana yang berstatus mansukh. Meskipun seperti itu juga harus ada aturannya. Misalnya ada dua ayat bertentangan secara makna. Potensinya hubungannya itu mutlak muqayyad atau mujmal mubayyan atau am dan khos. Jika ditakwil itu gak bisa, maka mau tidak mau dianggap nasa mansuh. Nah, untuk memastikan nasa mansuh itu harus mengetahui tanggal dulu mana. Nah, sehingga kalau diketahui ayat yang paling akhir, berarti ayat itu setidaknya berstatus tidak akan mansuh. Ketentuannya tidak akan mansuh, tidak akan dinasa. Sehingga ulama itu punya kepedulian menanggali itu. Ini turun di Jirona, ini turun di Mekah, ini turun di Madinah. Nah, wattaqu yauman turja'una fillah itu banyak ulama yang mengatakan setelah itu Nabi itu hanya 86 hari. Apalagi secara makna sudah wattaqu yauman turja'una fillah. Jadi wattaqu lan wedya sira kabeh yauman ing siji dina sing turja'una kang bakal den balekno sira kabeh fihi ing dalem. Ya, itu sudah jelas mengarah ke wafatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada saja ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Jadi itu mikirin itu Allah ngutus Nabi itu tentu tugas. Nah, di mana-mana tugas itu bisa berakhir kalau sudah kelar, sudah selesai. Sehingga banyak ulama dengan cara pandang seperti itu ya kira-kira al-yauma akmaltu lakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Karena cara pandang gimana? Nabi jadi rasul itu kan tugas. Di mana-mana tugas itu kalau sudah sempurna ya berakhir. Sehingga ayat itu dianggap isyarat akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane keyakinan kula, nanti kula ketemu pangeran niku keyakinan kula, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Saya ulang lagi, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh di atas fikih. Karena ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu hampir semua ulama itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fikih. Ya, tema-tema apa? Fikih. Ayat sebelumnya kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzi terus wal munkhaniqatu wal mulqatu terus wan natihatu wa ma aklasabu ila ma zakaitum wa ma dzubiha ala nusubi wa antastaqsimu bil aslam terus dalikum fisqu terus al yauma ya isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun terus al yauma akmaltu lakum dinakum. Niku ketok banget. Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan, ketika Allah ngendikan agama ini sudah sempurna, sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fikih. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih, itu keliru sekali. Kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah. Status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujud. Yang status sholatnya aja gak bener, kemudian diikhlaskan, baik. Enggak ada. Itu kan seperti sodako. Sodako itu pakai harta. Hartanya halal. Baru disodakohkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal, atau gak ada sama sekali. Sementing ikhlas ya. Itu ikhlas mbahmu. Sementing mulang ikhlas. Mulangi rapayu ikhlas. Jadi kiai sementing ikhlas, kiai apa yuk? Mau diikhlaskan apanya coba? Jadi perangkat fikih itu jelas ya. Nah kelirunya kita, kenapa kok gak sampai konangan kalau ayat itu fikih? Ya mereka hafal Quran, ngerti-ngerti dalil al yauma akmaltu lakum. Gue cara ketemu wong nahwu itu dalil kriminal. Wong al yauma iku dzaraf itu dia ta'alluq. Ya ora ono wong takok. Wong pancen padha ra isane. Mestine ono dalil al yauma takok mbah niku dzaraf. Ujuk-ujuk dorof kok neng ngarep ono cara nahwu coba. Bisa dorof di depan. Tidak bisa, dorof itu butuh ta'alluq.
Ta'aluk itu mesti mendahului ujuk-ujuk dalil kok al yauma ing dalam iki dina ing dalam dari apa tapi baru kayak bodoh bareng-bareng ya aman wae mane bodoh kan seneng wong bodoh ngetra itu mau seneng ya misalnya sampean goblok ya ono dalil subhanaka ma khalaqta hadza batila sesuatu yang ada pasti semuanya ada gunanya karena Allah ngendikan ma khalaqta hadza semua pasti ada hikmahnya. Lan kalau bingung bodoh ya rawani ngenyes, bibi ono hikmah. Nah, pertanyaannya itu begini, andaikan orang itu dalil dari awal, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Terus wal mauqudatu wal mutarad diatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil asma. Itu tentang fikih semua. Setelah fikih selesai, Allah ngendikan gini, al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw. Itu ayat favorit saya. Allah ngendikan al yauma ing dalem iki dina, ya isa wis dadi putus asa. Ya isa itu fi'il madhi. Ya memang yaknya itu ya balungan kalimah. Ya isa ya asu. Al yauma ing dalem iki dina ya isa putus asa. Sapa alladzina kafaru wong kafir. Min dinikum saking ngotak-ngatik agama sira kafir. Hari ini orang kafir sudah putus asa mau membuli Islam. Karena argumentasi Islam itu sudah terang benderang. Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan, Islam wis bakas hukum sing sampai ke halal haram. Jadi ibarat orang bangun rumah, orang lain baru bikin pondasi, Islam itu rumahnya sudah jadi. Wis bakas bonsai kemudian. Wis bakas aksesoris. Halal haram makruh khilaful. Agama lain masih bakas pangeran iku sapa to? Telu apa siji? Nak telu iku sing anake sapa, sing bapake sapa cek diskusi. Islam wis bakas. KRT, KRW pokoknya sudah detail. Kiai alternatif, kiai tenan, kiai debutan, sudah lengkap itu sudah. Ketika mangane sing sitok jek bakas pokok Islam wis bakas detail. Makanya Allah begitu bangga ngendikan kitabun uhkimat. Ayatuhu summa fusilat. Fusilat itu ditafsir. Ibarat rumah itu sudah detail. Pintu sebaiknya di mana, tempat kembang di mana, tempat WC sebaiknya di mana. Itu sudah detail. Wong iku nganti ngomong detail itu bukti makmur. Kowe lagi sugih anyaran. Duwe mobil wis seneng asal mobil. Wis gak mikir aksesoris, wis gak mikir. Bensin ta solar wis ra mikir. Wong mobil wis alhamdulillah. Pokoknya takokane rime blong ta ora ngono to. Tapi kalau sudah mapan itu sudah rewel, sudah detail. Bakasan esmetik sama manual itu baik mana. Khusus sudah detail. Nah, Islam datang itu sudah detail sampai ngendikan halal. Maka ketika agama ini disempurnakan itu maknanya adalah ahkamul halal wal haram. Makanya Allah ngendikan al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu mesti masailul halal wal haram. Sama tak ceritanya, agama lain itu tidak punya konsep tolak gitu. Ya kalau kawin ya harus selamanya. Nah, Islam itu detail. Saking detailnya kadang ya rontok saenake. Tapi bang baru kayak bodoh itu, alhamdulillah dan kalau nu syukur. Mau sampai nes bodoh lah serapopo. Wong sampai pinter-pintere wong cara pengiran ya tetap bodoh. Jadi aku muni bodoh kalimatu madkhin ora kalimatu dzammin wis pancen wis. Lan kula niku ngelam kiai yo biasa ngritik yo biasa wong paling hukum ku ora penting, sing penting hukume Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedhei. Kawin cara Islam itu saking detail. Nak mbok rungokno yo ono ngawur, tapi ngawur sing ilmiah. Misalnya aku ngawekno hamdan uzawi juga alama amaraka wa bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihim bisa. Jajal kok rungokno umpama wong ora bodho, iku ora mangkel kalimat iki. Jong kowe tak kawekno ya. Ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho iya kan artinya kan uzawi juga alama amaraka wa bihi. Kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakin bi ma'ruf, nak masyarakat ya terus, au tasrihim. Nak ora tepak ya pegatan. Tapi nak terus ya sing apik, nak pegatan. Sing apik, pegatan apik orang bawa dunia, orang tak dunia wis pegatan. Cowok habis ngetakno dunyane mertua lagi pegatan elek. Itu coba andekan itu orang paham semua. Mesti kan wong urung-urung kok sebatas. Tapi baru kaya ra paham. Amin.
Berarti betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kowe nyesal lu lah opo barokah ngono itu. Coba umumnya kiai kalau ngakatkan gimana dong? Seperti tadi kan. Coba saya artikan uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira. Alama sesuai ngatasi perkara. Amar kang perintah kang sira sapa Allah. Oke tak kawekno jange sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah. Yaitu min imsakim yaiku ngeker kelan apik, mesti nikah terus. Au tasrihin to megat, engko nak megat yo. Lah tasrih biasan kira-kira nek dadi manten usuge ya pegatan-pegatan tapi aja ngetekno donyane sik. Nah, karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin ya hanya dua itu. Kalau nggak terus ya pegatan. Daripada kaget di belakang, udah diomongkan dulu di depan. Loh, di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan. Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau semuanya ada alternatif. Kawinnya gitu. Nggak orang pegatan segawe alternatif. Nggak ada gitu maksudnya. Wah seneng kamu nafsiri sing salah. Resiko jadi kiai ngoten. Kulon bolak-balik jam pamit yang Jogja, nopo yang Jakarta, yang Surabaya. Gus kalau tak nulis buku jenengan. Ya tapi tetap bukumu sing nafsiri kowe ora. Mang resiko jadi wong top wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun aku sing ngomongnya ra tau di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikirane ngono iku sing bulet menafsir. Tapi itu resiko, emang apa?